Simultaneous interpreting. This type include side translation, a written second language text. SL itu second language text. A written second language text is read aloud as if written in the target language text. Jadi translationnya jadi itu berdasarkan dari teks. Jadi seseorang membaca teks tersebut, kemudian sebagai interpreter dia akan mentranslate atau interpret maksud dari kalimat tersebut. Biasanya ini ada di persidangan ketika si terdakwa membaca teks yang sudah dia persiapkan dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa tertentu, kemudian interpretersnya akan mentranslate atau menginterpret teks tersebut. Si A membaca dan si interpreter akan menjelaskannya. Elektronik yang pertama yaitu whispered interpretation, yaitu ketika di persidangan biasanya ya, ketika terdakwa sedang duduk di sampingnya ada seseorang yang biasanya menemaninya, simultaneously akan menjelaskan apa maksud dari yang dikatakan oleh si jaksa, pengacaranya, atau oleh si hakimnya. Tapi dengan cara membisikkannya kepada terdakwa tersebut. Atau dengan menggunakan electronic hookup. Jadi biasanya pada konferensi-konferensi yang besar, para duta besar atau para presidennya akan menggunakan headphone atau mikrofon tertentu. Ketika berbicara dia akan langsung diinterpret oleh para interpretersnya, oleh para juru bahasanya dari jarak jauh. Nah, simultaneous interpreters do not wait for a speaker to finish a segment. Ingat, kalau dari konsekutif tadi, seseorang harus berbicara dulu, baru dia atau si interpreter menjelaskan. 1 menit, jelaskan. 5 menit, jelaskan. 30 menit, jelaskan. Nah, sedangkan simultaneous interpreting tidak menunggu sama sekali. Langsung ketika dia mengucapkan kalimat, dia langsung menyatakannya. Langsung berbicara tanpa menunggu si speakernya berhenti berbicara. Nanti Anda dapat melihat contohnya langsung. Advantages of simultaneous interpreting are that it saves a great deal of time, yaitu dia menghemat waktu dan less disruptive than other form of interpreting. Jadi dia tidak terlalu mengganggu kegiatan. It is commonly practiced at international conference and forum. Biasanya dilakukan pada forum internasional atau konferensi. However, it is expensive to pay for electronic equipment and simultaneous interpreters. Dan biasanya sebagai simultaneous interpreting dengan menggunakan mikrofon seperti ini atau di dekatnya langsung sampingnya, biasanya itu gajinya sangat besar. Due to its high level of difficulty, this type of interpreting is briefly introduced here for students' information only rather than being part of the training program at the university for undergraduate students. Biasanya ini digunakan untuk yang S2, tapi untuk yang mahasiswa college students biasanya diajarkan pada sistem konsekutif. Tapi Anda juga pada sistem ini saya akan memperkenalkan juga tipe yang simultaneous interpreting. Karena dibutuhkan seorang profesional untuk mengajarkan yang ini. Nah, some helpful skills or attributes for interpreting. Ada beberapa skill-skill yang sangat Anda perlukan pada diri Anda atau untuk Anda asah ketika Anda ingin menjadi seorang interpreters, yaitu hearing ability atau listening skill. Anda harus memiliki listening skill yang sangat baik. Jadi, kelas listening sangat membantu Anda untuk berlatih. Next is public speaking skills. Tentunya Anda sudah menguasai mata kuliah public speaking dan Anda mampu berbicara di depan banyak orang. Jadi sudah tahu bagaimana sistemnya.
Nah, sebagai interpreters, Anda pasti sudah mampu menguasai bagaimana caranya menyesuaikan diri dengan seseorang, bagaimana dengan menyampaikan hasil dari interpreting Anda pada seorang speaker. Next yaitu conversion skills. Interpreter must be able to think quickly, on their feet. Once again, on their feet. Seorang interpreter atau juru bahasa harus mampu berpikir cepat. Interpreting is an immediate process. Jadi interpreting itu proses cepat, which leaves little margin for thought before action must take place. Jadi kesempatan Anda untuk mikir terlalu lama, lamban-lamban, santai-santai itu atau sebutannya tulalit itu di sini sangat kecil. Jadi Anda harus belajar atau melatih diri Anda untuk berpikir cepat. Next is memory skill. Short-term memory is used for temporary shortage of segment of speech so that they can be decoded and re-encoded. Third year students at Hanoi University, nah tidak perlu yang itu, cuman intinya adalah memory skill-nya Anda harus sangat bagus, Anda harus sering-sering melatihnya, belajar mengingat atau short term memory-nya yang paling utama ya, Anda tangkap langsung sampaikan dengan bahasa yang berbeda. Nah, ada beberapa tips yang bermanfaat untuk Anda untuk meningkatkan kemampuan short term memory-nya, karena interpreting sangat berperan penting ya. Short term memory sangat berpenting dalam interpreting. Yang pertama yaitu newspaper translation. Jadi belajar untuk melakukan translation dari majalah atau koran-koran yang Anda miliki. Kemudian translating from speech. Jadi belajar translate dari speech. Mulai dengan menonton video atau film-film tertentu, Anda langsung translate. Next is radio translation. Tape record short passage. Nah, jadi Anda tinggal merekam pesan-pesan tertentu dari seseorang dengan bahasa lain, kemudian Anda mulai mentranslate-nya atau interpret maknanya. Next is interpreting practice. Yang paling utama yaitu interpreting practice. Ask friends or members of your family to act out interview in which you work as interpreters. Jadi Anda bermain peran temannya atau sahabatnya atau keluarganya menjadi seorang speaker dan Anda sebagai interpretersnya. Next is observing high level interpreters. Jadi Anda belajar tuh dari para ahli-ahli interpreting dan juga beberapa pembicara-pembicara yang luar biasa Anda gunakan sebagai sumber latihan Anda. Take particular notice of high level interpreters such as prime minister interpreters who appears on TV and observe their technique. Jadi pelajari tekniknya dari ahlinya. Oke? Nah, itu adalah akhir dari PowerPoint ini yang harus Anda ketahui. Jadi yang paling utama adalah ada beberapa jenis yang wajib mode dari interpreting yang wajib Anda ketahui, yaitu consecutive interpreting and simultaneous interpreting. Oke? Terima kasih.